Halo, shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis pekan ini sekaligus pekan terakhir dari pelajaran kita Markus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami ketika kami akan mempelajari firman-Mu. Dan demikian kami boleh memahami sebagaimana yang Kau sedang maksudkan dalam pelajaran di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari Kamis judul pelajaran kita adalah Pergilah ke seluruh dunia. Hari Rabu kemarin kita belajar bagaimana keraguan-raguan dan ketidakpercayaan para murid mendengar kabar kebangkitan Yesus, dan barulah mereka percaya saat mereka melihat langsung Yesus. Dan karena sikap itu, kalau kita membaca dalam Markus 16 ayat yang ke-14, dikatakan bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Dan seharusnya tidak perlu bagi mereka untuk percaya kepada Yesus dan kebangkitannya setelah melihat langsung, karena bahkan sebelum Yesus mati pun Yesus sudah mengatakan bahwa Dia akan menderita dan hari ketiga Dia akan bangkit. Kalaupun kemudian sampai Yesus mati mereka masih tidak percaya, oke, anggaplah kita pahami itu. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit, seharusnya mereka percaya kalau mereka mengingat bahwa dahulu kala Yesus pernah mengatakannya. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mendengar selama 3,5 tahun dalam mengikuti Yesus. Artinya ini pelajaran penting buat kita, saudara. Bagi kita, selama firman Tuhan mengatakan sesuatu, kita perlu untuk percaya sekalipun tampaknya logika kita tidak bisa memahaminya. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu dan tampaknya mustahil, ya kita perlu percaya itu karena itu berdasarkan firman Tuhan. Namun yang menarik adalah kepada orang-orang yang tidak percaya ini, Yesus memberikan sebuah amanat agung. Di dalam Markus 16 ayat 15, kepada mereka dikatakan demikian oleh Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, berita, pekabaran Injil atau amanat agung untuk menyampaikan Injil kepada seluruh dunia diberikan kepada Petrus dan teman-teman. Saudara bisa bayangkan mungkin 3,5 tahun sebelumnya, ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan Petrus, contohnya ini, pertama kali berjumpa dengan Petrus tampak sebagai orang yang tidak meyakinkan, sebagai orang yang mungkin secara penampilan dan orang yang urakan, dia adalah seorang yang ngomongnya ceplas-ceplos, sehingga kalau dalam ukuran dunia dia tidaklah pantas sebagai pemberita Injil. Tapi Yesus 3,5 tahun sebelumnya tidak melihat Petrus dalam kondisi pada saat itu, tapi dia melihat Petrus dalam kondisi 3,5 tahun sesudahnya. Dia melihat Petrus bahwa setelah Yesus bangkit adalah orang yang bisa digunakan. Dan tidak hanya Petrus, murid-murid yang lainnya kecuali Yudas yang memang sudah mati bunuh diri. Tapi kepada para murid yang lainnya 11 ini dan mungkin 70 murid dan ada murid yang lainnya, Yesus tidaklah melihat dan tidaklah menghakimi mereka ketika pertama kali berjumpa. Tapi Yesus melihat apa jadinya orang-orang itu nanti ketika akhirnya Yesus telah ubahkan. Dan sekalipun mereka adalah orang-orang yang sempat sangat tidak percaya, namun setelah mereka menjadi orang yang percaya, kepada mereka dikatakan, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan tugas ini bukanlah tugas yang biasa, saudara. Kalau kita baca di ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya mereka membawa sebuah misi penting. Pekabaran yang mereka sampaikan, Injil yang dipercayakan kepada mereka untuk diberitakan, ini bisa membawa orang kepada keselamatan. Kalau mereka percaya lalu mengambil keputusan dibaptis, mereka akan diselamatkan. Namun jika menolak, maka bisa saja kehilangan keselamatan. Artinya adalah kepada mereka diberikan sebuah pekabaran yang akhirnya menentukan hidup matinya seseorang pada akhirnya. Dan untuk menjamin itu, Tuhan mengatakan demikian di ayat ke-17, untuk menjamin supaya mereka yakin bahwa berita Injil yang mereka beritakan ini sebuah pekabaran dari surga. Di ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan ayat ke-18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau kita perhatikan, ada sebuah jaminan bahwa dalam pekerjaan pemberitaan Injil, kepada mereka akan diberikan kuasa mengusir setan, lalu mereka menyembuhkan orang yang sakit. Itulah yang mereka lakukan. Kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul, di sana dikatakan bahwa satu kali seseorang memegang jubah Petrus dan sembuh. Ini bukanlah suatu hal tahayul, tapi memang kepada Petrus dan teman-teman dan kepada para murid diberikan kuasa yang mendampingi
mereka menjalankan amanat untuk mengabarkan Injil. Tapi ayat 18 ada sebuah kalimat awal yang mengatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Seringkali digunakan oleh orang-orang non-Kristen untuk menantang kita orang Kristen. Cobalah kalian mendekatkan diri kepada ular yang supaya dipakut kalian, lalu apakah kalian akan mati? Lalu minumlah racun maut, coba lihat apakah benar akan mati. Kita buktikan apa yang dikatakan Tuhan itu. Saudara, kalau kita lihat konteks ini adalah sebuah jaminan yang diberikan ketika seseorang menjalankan sebuah amanat agung untuk menyebarkan Injil. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6, Paulus satu kali dia terpakut oleh ular yang berbisa, namun dia tetaplah hidup. Tapi saudara, mungkin kita sendiri orang Kristen yang bakal komplain. Lalu bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan para misionaris yang dikirim ke tempat yang berbahaya, daerah rawan penyakit, di tempat yang konflik politiknya sangat kuat? Mereka banyak yang meregang nyawa dan mati ketika memberitakan Injil. Tapi saudara, pada intinya adalah yang kita bisa pelajari, Petrus bahkan disalibkan dengan kepala terbalik pun dia rela mati demi sebuah Injil dapat diberitakan, karena dia tahu ketika Injil diberitakan dan mungkin menuntut nyawa mereka, maka akhirnya akan membawa keselamatan kepada begitu banyak orang. Dan akhirnya saudara, sambutan mereka kalau kita membaca ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita lihat pada akhirnya mereka menyambut respon itu. Orang-orang yang dulunya pernah sangat tidak percaya, yang sangat tidak meyakinkan, tapi ketika mereka menjadi percaya, mereka adalah orang-orang yang kualifikasi dan mereka menyambut tugas itu dan pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan jaminannya adalah yang terutama adalah Tuhan turut bekerja di dalam pekerjaan pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Sekiranya kita boleh setia dengan tugas kita saat ini sebagaimana Petrus dan teman-teman dahulu kala setia. Dan kesetiaan bukanlah tergantung kepada jumlah berapa banyak orang yang akan dimenangkan, tapi kesetiaan adalah bergantung kepada bagaimana kita menuntaskan tugas kita, meskipun tampaknya sedikit seperti Nuh, hanya keluarganya yang diselamatkan. Tapi apakah Nuh gagal? Tidak. Dia tetap dianggap berhasil oleh karena dia setia dalam tugasnya menyampaikan sebuah pekabaran Injil. Demikian pelajaran pada hari ini.